Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Sahara dari kelompok 2, stroke non-hemoragik. Stroke non-hemoragik adalah jenis stroke yang terjadi akibat penyumbatan pada pembuluh darah otak. Stroke yang juga disebut stroke infark atau iskemik ini merupakan jenis stroke yang paling sering terjadi. Diperkirakan sekitar lebih dari 80% kasus di seluruh dunia disebabkan oleh stroke non-hemoragik. Stroke bisa terjadi karena suplai darah ke otak terhambat atau sangat berkurang, sehingga membuat sel-sel otak mati. Jenis penyakit stroke yaitu stroke hemoragik dan stroke non-hemoragik. Kedua jenis stroke ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera ditangani. Stroke hemoroid ada beberapa, yaitu seperti mati rasa pada lengan, kaki, dan badan secara tiba-tiba pada satu sisi badan, mengalami sulit menelan makanan atau minuman, mengalami sakit kepala atau pusing, dan mengalami penglihatan memburam. Penyebab dari stroke hemoragik yaitu stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan perdarahan dan pembengkakan pada otak. Hal ini kemudian akan merusak sel-sel dan jaringan otak. Berbeda dengan stroke hemoragik, stroke non-hemoragik atau iskemik memiliki dua kemungkinan penyebab. Penyebab pertama adalah gumpalan darah yang terbentuk di pembuluh darah otak. Sedangkan penyebab kedua adalah gumpalan darah yang terbentuk di bagian tubuh lain namun terbawa hingga menuju otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Ramadhani Safitri. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang faktornya, yaitu kelebihan berat badan atau weight atau obesitas jantung, bergerak atau berolahraga. Itu kebiasaan dari merokok dan minuman, kayak sepertinya minum beralkohol, terus penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain dan metamfetamin, penyakit tertentu. Dan seperti gangguan irama jantung, penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Riwayatnya itu yaitu stroke dalam keluarga. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan penunjang pencitraan otak sangat penting untuk mengonfirmasi diagnosis stroke non-hemoragik. Dan kontrakompiris tomografi atau disebut dengan CT scanning adalah pemeriksaan yang paling umum digunakan untuk evaluasi pasien dengan stroke akut yang jelas. Selain itu, pemeriksaan ini juga berguna untuk menentukan distribusi anatomi dan stroke dan mengeliminasi kemungkinan adanya kelainan lain dan gejala mirip dengan stroke. 13 kasus stroke iskemik hiperakut 0-3 jam setelah onset. CT scan biasanya tidak sensitif mengidentifikasi infark cerebri karena terlihat normal pada 50 pasien, tetapi cukup sensitif untuk mengidentifikasi pendarahan intranial akut dan atau lesi lain yang merupakan kriteria eksklusi untuk pemberian terapi trombolitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasya Febrian dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengobatan stroke non-hemoragik, yaitu pemberian obat-obatan. Jika gejala stroke baru muncul dalam waktu 3, 4, atau 5 jam, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan jenis tisu plasminogen aktivator melalui anus. Obat ini berfungsi untuk melarutkan atau menghancurkan sumbatan di pembuluh darah otak yang menjadi penyebab stroke. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.